Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Rico, seorang jutawan yang dikenal dengan kemewahan dan kesombongannya, merasa bahwa kekayaan adalah ukuran utama martabat seseorang. Di sisi lain, Bu Siti, seorang ibu sederhana dari sudut kota yang terlupakan, menjalani hidup dengan ketulusan meski penuh keterbatasan. Ketika takdir mempertemukan mereka, sebuah keputusan dari Rico memulai rangkaian peristiwa yang tidak hanya mengejutkan semua orang, tetapi juga mengguncang batas-batas harga diri, kekuatan hati, dan kemanusiaan. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi cerita yang sulit dilupakan, membawa pelajaran besar bagi siapa saja yang mendengarnya. Sebelum kita mulai, yuk beri dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah kota besar yang gemerlap, tempat yang dikenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya, jalanan penuh kemewahan, dan kehidupan malam yang gemerlap. Di salah satu sudut kota itu, berdiri sebuah villa megah yang dihuni oleh Rico, seorang jutawan sukses yang memiliki segala yang diimpikan banyak orang. Mobil-mobil mewah menghiasi garasi rumahnya, dan setiap malam, lampu pesta dari kediamannya menerangi lingkungan sekitar. Rico adalah simbol dari keberhasilan, tetapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang hanya diketahui oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Rico adalah pria yang dingin dan angkuh. Kesuksesan bisnisnya yang melesat sejak usia muda membuatnya percaya bahwa ia berada di atas segalanya. Bagi Rico, dunia terbagi menjadi dua, mereka yang kaya dan mereka yang tidak penting. Ia sering memandang rendah orang-orang yang dianggapnya tidak selevel dengannya, apalagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bagi Rico, kemiskinan adalah cerminan dari kelemahan dan kegagalan seseorang. Pagi itu, Rico memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional. Bukan karena ia membutuhkan sesuatu dari tempat itu, tetapi karena asistennya lupa membeli salah satu bahan untuk pesta besar yang sedang ia rencanakan. Dengan wajah masam, Rico turun dari mobil sportnya di tengah hiruk-pikuk pasar yang sempit dan ramai. Semua mata tertuju padanya. Bukan setiap hari seorang pria dengan jas mahal dan sepatu kulit menginjakan kaki di pasar kumuh seperti itu. Rico berjalan dengan langkah cepat, tidak peduli pada pandangan orang-orang di sekitarnya. Ia segera menemukan kios yang ia cari, tetapi keramaian pasar memperlambatnya. Cepat sedikit. Saya tidak punya waktu untuk menunggu sepanjang hari, serunya dengan nada tinggi kepada pedagang kecil yang sedang melayani pembeli lain. Pedagang itu, seorang pria tua dengan gerak yang lamban, mencoba mempercepat pelayanannya, tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan Rico. Astaga, ini sebabnya kenapa orang-orang seperti kalian tidak pernah maju, katanya dengan nada penuh penghinaan, membuat beberapa orang yang berada di dekatnya menatap dengan tidak nyaman. Beberapa memilih diam, takut berbicara kepada seseorang yang terlihat begitu berkuasa. Namun, di tengah situasi itu, seorang wanita yang sedang membantu pedagang tua itu berdiri. Dia adalah Bu Siti, seorang ibu parubaya yang bekerja sebagai penjual makanan kecil di sudut pasar. Meski tubuhnya kecil dan wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan, ada ketegasan dalam suaranya ketika ia berbicara. "Pak, tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu. Kalau Anda ingin dilayani cepat, mungkin pasar tradisional bukan tempatnya," katanya dengan tenang, tetapi tegas. Rico menatapnya dengan tajam, terkejut bahwa ada yang berani menentangnya. "Apa yang kau tahu tentang kesuksesan?" balas Rico dingin. "Kau bahkan tidak bisa memperbaiki hidupmu sendiri, jadi jangan bicara soal tempatku." Namun, Bu Siti tidak gentar. "Kesuksesan bukan soal siapa yang punya uang paling banyak, Pak, tapi soal siapa yang tahu cara menghargai orang lain," jawabnya dengan lembut, tetapi kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk harga diri Rico. Suasana pasar menjadi hening. Orang-orang yang sebelumnya sibuk dengan urusan masing-masing mulai memperhatikan percakapan itu. Beberapa terlihat setuju dengan Bu Siti, tetapi mereka memilih untuk tetap diam. Rico, di sisi lain, merasa amarahnya mendidih. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti ini berani merendahkannya di depan orang banyak? Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menyerupai ancaman. "Kita lihat seberapa jauh prinsip-prinsip muliamu itu membawamu," katanya sebelum berbalik pergi. Meski terlihat tenang,
Di dalam hatinya Riko merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Kata-kata Bu Siti terus terngiang di telinganya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa harus membalasnya. Setelah kejadian di pasar, pikiran Riko terus dikuasai oleh pertemuannya dengan Bu Siti. Kata-kata wanita itu seperti duri yang menusuk harga dirinya, membuatnya merasa direndahkan. Di dunianya yang penuh dengan penghormatan palsu dan sanjungan tanpa henti, teguran Bu Siti adalah tamparan keras yang tidak bisa ia lupakan. Riko tahu, untuk memulihkan egonya, ia harus mengambil tindakan. Di ruang kerja mewahnya, Riko duduk dengan segelas anggur di tangannya. Matanya menatap kosong keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Ia mengingat setiap detail dari wajah Bu Siti, wajah yang tidak takut menantang dirinya. Seseorang yang biasa ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Bibir Riko melengkung membentuk senyuman tipis, tetapi tatapan matanya penuh rencana. Aku akan mengajarinya pelajaran tentang siapa yang berkuasa. Gumamnya pelan, suaranya seperti bisikan beracun. Ia meletakkan gelasnya dan mengambil ponsel untuk menghubungi asistennya, Erik. Erik adalah tangan kanan Riko, orang yang selalu siap menuruti setiap perintahnya tanpa bertanya. Erik, aku ingin kau menyiapkan undangan khusus, kata Riko tanpa basa-basi. Aku akan mengundang seseorang yang spesial ke pesta ulang tahunku minggu depan. Namanya Siti, penjual makanan kecil di pasar tradisional dekat pusat kota. Temukan dia dan pastikan undangannya sampai. Di seberang telepon, Erik terdiam sejenak. Tidak biasa mendengar nama seperti itu dalam daftar tamu eksklusif pesta mewah Riko. Seseorang dari pasar. Pak, apa Anda yakin? Tanyanya hati-hati. Jangan bertanya. Cukup lakukan saja. Potong Riko dengan nada dingin. Pastikan dia datang. Dan buat undangannya terlihat istimewa, seolah-olah dia adalah tamu kehormatan. Erik tidak berani membantah. Ia mengerti bahwa Riko memiliki alasan tersendiri untuk setiap perintahnya, meskipun alasan itu seringkali tidak masuk akal. Dengan patuh, Erik mulai menyusun rencana untuk mengirim undangan kepada Bu Siti. Sementara itu, Riko melanjutkan harinya dengan persiapan pesta. Setiap tahun, ulang tahun Riko selalu menjadi perbincangan di kalangan sosialita kota. Pesta itu bukan sekadar selebrasi, melainkan panggung bagi Riko untuk memamerkan kekayaannya. Tahun ini, ia merasa pesta itu akan menjadi lebih istimewa, bukan hanya karena kemewahannya, tetapi juga karena rencananya untuk mempermalukan seseorang yang dianggapnya telah melecehkan martabatnya. Di tempat lain, di sudut pasar tradisional yang ramai, Bu Siti menjalani harinya seperti biasa. Kehidupannya sederhana, tetapi ia selalu berusaha menjalani semuanya dengan hati yang lapang. Ia tidak menyadari bahwa teguran kecilnya terhadap seorang pria kaya beberapa hari lalu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, seorang pria berpakaian rapi datang ke kios Bu Siti. Pria itu adalah Erik, asisten Riko. Dengan senyuman profesional, ia menyerahkan sebuah amplop putih kepada Bu Siti. Bu, ini undangan dari Bapak Riko, pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota ini, katanya dengan nada ramah. Bu Siti terkejut, merasa bingung mengapa seorang jutawan seperti Riko ingin mengundangnya. Undangan? Untuk apa, Pak? Tanyanya sambil menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ini undangan ke pesta ulang tahun beliau minggu depan. Bapak Riko sangat terkesan dengan keberanian dan ketulusan ibu saat bertemu beliau kemarin di pasar. Beliau ingin ibu hadir sebagai tamu kehormatan. Jelas Erik, mengikuti arahan Riko untuk membuat undangan itu terdengar seperti sebuah kehormatan besar. Bu Siti membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kartu undangan yang berkilauan, dihiasi tulisan emas yang menyebutkan pesta ulang tahun mewah di Villa Riko. Ia membaca undangan itu dengan rasa tidak percaya. Mengapa seseorang seperti dirinya diundang ke acara sebesar itu? Apakah ini benar, Pak? Mungkin Anda salah orang, tanya Bu Siti dengan ragu. Erik tersenyum kecil. Tidak salah, Bu. Nama Anda disebut secara spesifik oleh Bapak Riko sendiri. Beliau sangat menghormati keberanian ibu dan ingin ibu hadir. Meski merasa aneh, Bu Siti tidak ingin menolak sesuatu yang tampaknya begitu penting. Setelah Erik pergi, ia menunjukkan undangan itu kepada tetangga-tetangganya. Mereka semua kagum dan sedikit iri. Bu Siti, ini kesempatan besar. Mungkin ini jalan rejeki ibu, kata salah satu tetangganya. Namun, Bu Siti merasa cemas.
Ia tidak memiliki pakaian mewah atau perhiasan untuk dikenakan ke pesta seperti itu. Tetangganya pun berusaha membantu. Mereka meminjamkan pakaian terbaik yang mereka miliki, meskipun tetap sangat sederhana dibandingkan standar para tamu pesta Riko. Dengan keyakinan yang dipaksakan, Bu Siti akhirnya memutuskan untuk menghadiri pesta itu, berharap ini menjadi awal sesuatu yang baik. Sementara itu, Riko tersenyum puas mendengar laporan dari Erik bahwa Bu Siti telah menerima undangan itu dan berencana untuk datang. Bagus, katanya sambil menyesap segelas anggur. Dia tidak akan tahu apa yang menunggunya. Bagi Riko, pesta ulang tahunnya tahun ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah panggung yang sempurna untuk membalas dendam dan mengajarkan pelajaran kepada seseorang yang berani menantang kekuasaannya. Ia tidak sabar menunggu hari itu tiba, yakin bahwa malam itu akan menjadi malam yang tidak terlupakan, tetapi untuk alasan yang berbeda dari apa yang ia bayangkan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Villa megah Riko dipenuhi dengan hiruk-pikuk persiapan pesta. Lampu-lampu kristal menggantung megah dari langit-langit, meja-meja dihiasi dengan bunga segar, dan hidangan dari koki terkenal tersusun rapi di atas piring-piring mewah. Musik orkestra mengalun lembut di latar belakang, menciptakan suasana yang memikat. Para tamu, yang terdiri dari pengusaha, selebriti, dan sosialita kota, mulai berdatangan dengan pakaian mahal dan senyuman penuh gengsi. Riko berdiri di tengah ruangan, menyapa tamu-tamunya dengan karisma dingin yang biasa ia tampilkan. Malam ini, ia tampak lebih percaya diri dari biasanya. Jas hitam mahal yang ia kenakan menambah auranya sebagai sosok yang berkuasa. Ia sesekali melirik pintu masuk, menunggu tamu yang ditunggu-tunggu, Bu Siti. Di sisi lain kota, Bu Siti tengah mempersiapkan dirinya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang bisa ia dapatkan, gaun sederhana yang dipinjam dari tetangganya. Wajahnya sedikit dirias oleh anak tetangganya, yang berusaha membuatnya terlihat lebih rapi. Meski tidak terbiasa dengan semua itu, Bu Siti mencoba menjaga senyum dan keberaniannya. Ia tahu bahwa ia akan memasuki dunia yang sepenuhnya asing baginya, tetapi undangan itu terasa terlalu penting untuk diabaikan. Ketika Bu Siti tiba di Villa Riko, ia tertegun melihat kemegahan yang terbentang di depan matanya. Lampu-lampu berkilauan menghiasi taman luas, sementara mobil-mobil mewah terparkir rapi di sepanjang jalan masuk. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju pintu utama, merasa canggung di tengah suasana yang begitu glamor. Seorang pelayan membukakan pintu untuknya dan mengantarkannya ke dalam. Saat Bu Siti memasuki ruangan pesta, semua mata langsung tertuju padanya. Penampilannya yang sederhana kontras dengan kemewahan tamu-tamu lain. Beberapa orang mulai berbisik, sementara yang lain hanya menatapnya dengan tatapan heran. Bu Siti merasakan panas di pipinya, tetapi ia tetap berusaha tenang. Ia menyadari bahwa dirinya seperti ikan kecil yang tersesat di lautan besar. Riko, yang telah memperhatikan kedatangannya, tersenyum tipis. Ia melangkah mendekati Bu Siti dengan gaya angkuh yang biasa. "Ah, Bu Siti, akhirnya Anda datang," katanya dengan nada ramah yang terdengar dibuat-buat. "Selamat datang di pesta saya. Malam ini, Anda adalah tamu kehormatan." Bu Siti membalas dengan senyum canggung. "Terima kasih, Pak Riko, atas undangannya. Saya tidak menyangka bisa diundang ke acara sebesar ini," katanya dengan jujur. "Anda pantas mendapatkannya," jawab Riko sambil menatapnya dengan sinis, meski senyumnya tetap terpampang di wajahnya. Ia kemudian mengarahkan Bu Siti ke tengah ruangan, tempat para tamu berkumpul. "Semua orang, saya ingin memperkenalkan tamu istimewa kita malam ini," katanya dengan suara lantang, menarik perhatian semua orang. Bu Siti merasa semakin canggung ketika semua mata tertuju padanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia berusaha tetap tenang. Riko melanjutkan, "Bu Siti adalah seorang wanita yang luar biasa. Meski berasal dari latar belakang yang sederhana, ia memiliki keberanian dan ketulusan yang jarang kita temui. Saya pikir malam ini adalah kesempatan yang tepat untuk mendengar kisah hidupnya." Kata-kata Riko terdengar seperti pujian, tetapi ada nada sinis yang terselip di dalamnya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Sebagian merasa bingung mengapa Riko mengangkat seseorang seperti Bu Siti sebagai tamu kehormatan. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan ketidaknyamanan mereka secara langsung. "Bu Siti, bisakah Anda berbagi cerita tentang perjuangan hidup Anda dengan kami?" tanya Riko dengan senyum yang tampak ramah, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bu Siti merasa bingung dan tertekan.
Ia tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang, apalagi dalam suasana seperti ini. Namun, ia berusaha menjawab dengan nada sopan. "Saya hanya seorang ibu biasa, Pak. Hidup saya tidak begitu istimewa dibandingkan dengan orang-orang di sini," katanya dengan suara pelan. Riko tertawa kecil, membuat suasana semakin canggung. "Ah, jangan merendah, Bu Siti. Justru itulah yang membuat cerita Anda menarik. Bukankah begitu, teman-teman?" katanya sambil melihat ke arah para tamu, yang beberapa di antaranya tersenyum kaku. Bu Siti merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan. Sementara itu, Riko tampak menikmati situasi tersebut. Di matanya, ini adalah momen di mana ia menunjukkan dominasinya, membuktikan bahwa ia bisa menempatkan siapa saja di posisi yang ia inginkan. Namun, suasana mulai berubah. Beberapa tamu tampak tidak nyaman dengan cara Riko memperlakukan Bu Siti. Mereka mulai berbisik di antara satu sama lain, bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Riko. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, yang dikenal sebagai donatur besar dalam acara-acara amal, menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Para tamu yang sebelumnya menikmati hidangan mewah dan alunan musik orkestra kini terlihat saling berbisik. Beberapa di antaranya menatap Riko dengan ekspresi bingung, bahkan tidak sedikit yang terlihat tidak nyaman. Meski begitu, Riko tampak puas. Baginya, malam itu adalah panggung pembuktian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya tanpa konsekuensi. Namun, sebagian tamu, terutama kolega-kolega bisnisnya, merasa ada sesuatu yang salah. Ketika Riko membawa Bu Siti ke tengah panggung dan memintanya berbicara tentang perjuangan hidup, cara dia mengajukan pertanyaan terdengar lebih seperti penghinaan daripada apresiasi. Kalimat-kalimat seperti, "Bagaimana rasanya hidup dengan begitu sedikit?" dan "Apa yang membuatmu bertahan di tengah semua kekurangan itu?" diucapkan dengan nada yang dingin, hampir seperti ejekan yang terselubung. Di pojok ruangan, Tuan Hendro, seorang pengusaha senior yang dihormati karena dedikasinya dalam kegiatan amal, duduk diam sambil mengamati situasi. Ia menatap Riko dengan pandangan tajam, dan setiap kata yang keluar dari mulut Riko membuat keningnya berkerut lebih dalam. Ia bukan hanya melihat tindakan Riko sebagai penghinaan terhadap Bu Siti, tetapi juga sebagai refleksi buruk dari karakter sejati Riko. "Apa yang sebenarnya sedang dia lakukan?" bisik Hendro kepada istrinya, yang duduk di sebelahnya. Istrinya, seorang wanita anggun dengan perhiasan minimalis, hanya menggelengkan kepala. "Ini memalukan. Saya tidak menyangka Riko akan bersikap seperti ini," jawabnya pelan. Di tengah suasana yang mulai terasa canggung, Riko tampak tidak menyadari atau mungkin tidak peduli dengan reaksi tamu-tamunya. Ia melanjutkan pidatonya dengan nada yang penuh ironi. "Lihatlah, teman-teman, inilah contoh dari seseorang yang bertahan hidup dengan ketulusan dan kerja keras. Sungguh menginspirasi, bukan?" katanya sambil tersenyum tipis, tetapi matanya tidak memancarkan rasa hormat sedikit pun. Beberapa tamu yang lebih dekat dengan Riko tertawa kecil, meskipun tawa mereka terdengar dipaksakan. Sebagian lainnya hanya diam, tidak ingin terlibat dalam situasi yang semakin jelas sebagai penghinaan. Di sisi lain ruangan, Nyai Ratna, seorang donatur besar yang terkenal karena kedermawanannya, berdiri dari kursinya. Dengan langkah pelan tapi penuh wibawa, ia meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun, tetapi ekspresinya cukup untuk menyampaikan rasa jijiknya. Kehadiran Bu Siti di pesta itu seharusnya menjadi momen untuk memperlihatkan sisi manusiawi Riko. Setidaknya itulah yang ia klaim kepada beberapa tamunya sebelumnya. Namun, yang terjadi adalah kebalikannya. Alih-alih menunjukkan kemurahan hati, Riko justru mempertontonkan kekejamannya, mempermalukan seseorang yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Dan ketika Bu Siti akhirnya meminta izin untuk pulang, seluruh ruangan menjadi saksi dari rasa sakit yang ia bawa keluar bersamanya. Saat Bu Siti keluar dari villa itu dengan langkah pelan, ia menahan air mata yang hampir tumpah. Hatinya terasa hancur, bukan hanya karena penghinaan yang ia terima, tetapi juga karena ia merasa telah menjadi bahan hiburan bagi orang-orang yang tidak mengerti perjuangannya. Ia bertanya-tanya mengapa ia menerima undangan itu sejak awal, tetapi kini semuanya terasa terlambat. Malam itu meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Di dalam villa, setelah Bu Siti pergi, suasana pesta yang sebelumnya penuh kegembiraan berubah menjadi sunyi. Musik orkestra terus dimainkan, tetapi tidak ada yang benar-benar mendengarkannya. Beberapa tamu mulai saling berbisik lebih keras,
Dan bisikan itu tak lain adalah kritikan terhadap Riko. "Ini benar-benar keterlaluan," kata seorang tamu, seorang pengusaha muda yang baru bergabung dalam lingkaran bisnis Riko. "Saya pikir dia mengundang wanita itu untuk dihormati, bukan untuk dipermalukan." "Riko selalu seperti ini," jawab tamu lainnya. "Dia suka menunjukkan kekuasaan dengan cara yang kejam. Tapi malam ini, dia sudah melewati batas." Riko, meskipun mendengar sebagian dari bisikan itu, tetap tidak peduli. Ia merasa bahwa ia telah berhasil menunjukkan siapa yang berkuasa. Baginya, Bu Siti hanyalah pion kecil dalam permainan besarnya. Namun, apa yang tidak ia sadari adalah dampak dari tindakannya mulai merembet ke reputasinya di mata orang-orang yang selama ini mendukungnya. Malam itu, di tengah kerlip lampu kota yang gemerlap, Bu Siti berjalan pulang dengan langkah perlahan. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi lebih dingin lagi perasaan yang menyelimuti hatinya. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, mencoba menahan tangis yang sejak tadi mendesak keluar. Rasa malu, sakit hati, dan kecewa bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa sesak. Bu Siti tidak pernah membayangkan bahwa malam itu, yang awalnya ia pikir sebagai sebuah kehormatan, akan berubah menjadi pengalaman yang begitu menyakitkan. Kata-kata Riko masih terngiang di telinganya. Nada sinisnya, tatapan meremehkan dari para tamu, dan tawa kecil yang terdengar di sekitarnya saat ia berdiri di tengah panggung. Ia merasa dirinya seperti badut yang dijadikan bahan hiburan dalam pesta orang kaya itu. Ketika ia akhirnya tiba di rumah kecilnya, suasana sunyi menyambutnya. Anak-anaknya sudah tertidur di kasur tipis di ruangan kecil yang juga berfungsi sebagai ruang tamu dan dapur. Bu Siti meletakkan tasnya di meja kayu tua, kemudian duduk di kursi reot sambil menundukkan kepala. Ia mencoba mengatur napas, tetapi air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis dalam keheningan, memastikan bahwa tangisannya tidak membangunkan anak-anaknya. "Kenapa aku pergi ke sana?" gumamnya pelan, berbicara pada dirinya sendiri. "Aku seharusnya tahu, tempatku bukan di sana." Di benaknya, ia mengingat kembali alasan mengapa ia menerima undangan itu. Bu Siti bukan orang yang mudah tergoda oleh kemewahan. Ia bahkan sempat merasa ragu ketika menerima undangan dari Riko. Namun, dorongan dari tetangganya yang berkata bahwa ini adalah kesempatan besar untuk memperbaiki nasib keluarganya membuatnya berpikir ulang. Ia datang dengan harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penghinaan. Di depan orang-orang yang tidak ia kenal, ia merasa direndahkan. Kata-kata Riko yang awalnya terdengar seperti pujian ternyata hanya topeng untuk menyembunyikan niat aslinya. "Sungguh menginspirasi," kata Riko, tetapi dengan nada yang jelas-jelas menyiratkan ejekan. Bu Siti menyadari bahwa ia bukan tamu kehormatan seperti yang dikatakan Riko. Ia hanya dijadikan bahan hiburan, sebuah pajangan yang dimanfaatkan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan pria itu. Bu Siti menghapus air matanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menangisi kejadian itu. Ia harus kuat demi anak-anaknya. Meski hatinya hancur, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan penghinaan itu menghancurkan semangatnya. "Aku mungkin miskin," pikirnya, "tetapi aku masih punya harga diri." Malam pesta yang gemerlap di Villa Riko mulai kehilangan sinarnya. Setelah kepergian Bu Siti, suasana ruangan berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Para tamu yang sebelumnya menikmati kemewahan, makanan lezat, dan hiburan mewah kini saling berbisik. Percakapan mereka tidak lagi tentang bisnis atau pujian atas pesta megah Riko, melainkan tentang perlakuan Riko terhadap Bu Siti. Sebagian besar dari mereka merasa jijik, sementara yang lain bingung mengapa Riko bertindak seperti itu. Di sudut ruangan, Tuan Hendro, salah satu pengusaha senior yang dihormati, berbicara dengan istrinya. Apa yang dia pikirkan? Mengundang wanita itu hanya untuk mempermalukannya di depan semua orang? Ini bukan karakter seorang pemimpin, apalagi seorang yang disebut sukses, katanya dengan nada tegas. Istrinya, yang biasanya mendukung Riko dalam berbagai acara, mengangguk setuju. "Ini melampaui batas, Hendro. Saya merasa tidak nyaman sejak awal. Riko tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Kita harus mempertimbangkan kembali hubungan bisnis kita dengannya," jawabnya, sambil melirik tamu-tamu lain yang terlihat sama gelisahnya. Di sisi lain ruangan, Nyai Ratna, seorang filantropis terkenal yang dihormati karena dedikasinya pada kegiatan amal,
berbicara dengan nada penuh kekecewaan kepada sekelompok teman dekatnya. Saya datang ke sini berharap melihat sisi manusiawi Riko, tetapi yang saya saksikan adalah penghinaan terang-terangan terhadap seorang ibu sederhana. Kita tidak boleh diam saja melihat hal seperti ini, katanya, suaranya terdengar tajam dan tegas. Para tamu lainnya, yang awalnya terpesona oleh kemegahan pesta, mulai meninggalkan tempat lebih awal. Mereka tidak ingin berlama-lama di pesta yang kini terasa tidak lagi glamor, melainkan dipenuhi atmosfer memalukan. Salah satu tamu, seorang pengusaha muda yang baru bergabung dengan lingkaran bisnis Riko, bahkan mencuit di media sosial, ketika kekayaan hanya digunakan untuk menghancurkan harga diri orang lain, itu bukan lagi kekuatan, tetapi kekejaman. Cuitan itu dengan cepat menyebar, menarik perhatian banyak orang di luar pesta. Beberapa tamu yang masih berada di villa mulai membaca komentar-komentar di ponsel mereka, dan topik tentang penghinaan Riko terhadap Bu Siti mulai menjadi bahan pembicaraan panas. Tidak lama kemudian, cerita tentang malam itu mulai menyebar seperti api, menjangkau orang-orang yang bahkan tidak berada di pesta. Riko, yang tidak menyadari kegemparan yang sedang terjadi di balik layar, tetap berdiri di tengah ruangan dengan percaya diri. Baginya, pesta ini masih merupakan kemenangan. Ia tidak peduli dengan tatapan dingin dari sebagian tamunya atau keheningan yang menyelimuti suasana. Ia merasa bahwa ia telah berhasil menunjukkan dominasinya, bahwa ia telah membalas penghinaan kecil di pasar dengan cara yang menurutnya elegan. Namun, asistennya, Eric, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Eric melihat para tamu pergi satu persatu dengan ekspresi tidak puas. Ia juga membaca beberapa komentar di media sosial yang mulai menyudutkan Riko. Dengan hati-hati, Eric mendekati Riko dan berkata pelan, "Pak Riko, saya pikir kita perlu berbicara. Ada beberapa tamu yang tampaknya tidak senang dengan apa yang terjadi tadi." Riko mengangkat alis, seolah-olah tidak mengerti apa yang dimaksud Eric. Tidak senang? Mereka harusnya berterima kasih bisa menghadiri pesta seperti ini. Jika mereka tidak suka, itu masalah mereka, bukan masalahku, katanya dengan nada santai. Namun, Eric tahu bahwa masalah ini lebih besar dari yang Riko bayangkan. "Pak, beberapa tamu yang sangat penting, termasuk Tuan Hendro dan Nyonya Ratna, sudah pergi lebih awal. Mereka terlihat sangat kecewa. Saya khawatir ini bisa memengaruhi hubungan bisnis Anda," katanya dengan hati-hati. Mendengar itu, ekspresi Riko berubah sejenak, tetapi ia segera menutupi kegelisahannya dengan senyum tipis. "Jangan khawatirkan itu, Eric. Mereka akan melupakannya. Orang-orang seperti mereka hanya berbicara, tetapi pada akhirnya mereka akan kembali. Uang adalah segalanya," jawabnya, penuh keyakinan. Namun, apa yang Riko tidak sadari adalah bahwa malam itu telah menanamkan benih ketidakpercayaan dan ketidaksukaan di hati banyak orang. Para tamu yang pergi membawa cerita itu kepada lingkaran mereka, dan cerita itu terus menyebar. Kritik terhadap Riko tidak hanya datang dari kolega bisnisnya, tetapi juga dari masyarakat yang membaca tentang insiden tersebut di media sosial. Banyak yang mulai mempertanyakan moralitas seorang pria yang selama ini dikenal sebagai ikon kesuksesan. Di luar villa, para tamu berbicara dengan nada tegas. "Kita harus memberi pelajaran kepada orang seperti Riko," kata salah satu tamu. "Dia mungkin punya uang, tetapi malam ini dia menunjukkan bahwa dia tidak punya hati." Beberapa tamu lain setuju untuk mengalihkan dukungan mereka dari Riko ke pengusaha lain yang lebih menunjukkan empati dan moralitas dalam bisnis. Mereka mulai merencanakan untuk menarik diri dari proyek-proyek yang melibatkan Riko, sebuah langkah yang akan berdampak besar pada reputasi dan kekayaannya. Pagi setelah pesta, villa megah Riko kembali sunyi. Dekorasi pesta telah dibongkar, dan sisa-sisa malam sebelumnya, pecahan gelas, bunga yang layu, dan sampah lainnya, telah dibersihkan oleh para pekerja. Namun, suasana villa tidak bisa sepenuhnya kembali seperti semula. Energi yang mengisi ruangan terasa berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Dan itu bukan sekadar akibat dari pesta yang telah usai, melainkan dampak dari malam penuh penghinaan yang telah menodai nama Riko. Di ruang kerjanya, Riko duduk santai dengan segelas kopi hitam di tangannya. Ia merasa puas dengan apa yang terjadi semalam. Baginya, malam itu adalah pembuktian bahwa ia mampu membalas siapa saja yang mencoba menantangnya, tidak peduli latar belakang atau status mereka. Ia tersenyum kecil, mengingat ekspresi canggung dan malu yang ditunjukkan Bu Siti di tengah panggung. Baginya, itu adalah kemenangan sempurna. Namun,
kemenangan itu ternyata hanyalah ilusi. Tanpa sepengetahuannya, apa yang terjadi di pesta itu telah menyebar dengan cepat. Para tamu yang hadir, baik yang pergi lebih awal maupun yang tinggal sampai akhir, telah membawa cerita itu ke dunia luar. Media sosial dipenuhi dengan cerita tentang penghinaan terhadap Bu Siti, seorang ibu sederhana yang dijadikan bahan tontonan oleh seorang jutawan arogan. Postingan-postingan itu semakin viral, menarik perhatian publik yang mulai mempertanyakan moralitas Rico. Salah satu unggahan yang paling banyak dibicarakan adalah video pendek yang diambil secara diam-diam oleh seorang tamu. Video itu menunjukkan momen ketika Rico dengan nada sinis memuji Bu Siti di depan para tamu. Meskipun kata-katanya terdengar manis, nada bicaranya jelas-jelas menyiratkan ejekan. Video itu diiringi oleh caption, "Ketika kekayaan digunakan untuk menghancurkan martabat seseorang. Apakah ini yang disebut sukses?" Video tersebut dengan cepat menyebar, menarik ribuan komentar dari netizen yang mengecam tindakan Rico. Banyak yang mengungkapkan kemarahan mereka, sementara yang lain mulai menggali lebih dalam tentang latar belakangnya. Beberapa cerita lama tentang sifat arogan dan manipulatif Rico dalam bisnisnya juga mulai bermunculan. Dalam hitungan jam, citra publik Rico mulai runtuh. Di tengah kegemparan ini, Eric, asisten Rico, memasuki ruang kerja dengan wajah cemas. "Pak Rico, kita punya masalah besar," katanya sambil meletakkan sebuah tablet di meja. Di layar tablet itu, terlihat ratusan notifikasi dari media online, komentar negatif di media sosial, dan bahkan berita utama yang membahas tindakan Rico di pesta. Rico mengernyit, lalu membaca beberapa artikel dengan cepat. "Ini hanya omong kosong media," katanya, mencoba meremehkan situasi. "Orang-orang akan melupakan ini dalam beberapa hari. Kita hanya perlu tetap tenang." Namun, Eric tidak setuju. "Pak, ini lebih besar dari yang Anda kira. Tuan Hendro baru saja menghubungi saya. Dia mengatakan bahwa dia menarik diri dari proyek pembangunan yang kita kerjakan bersama. Dan bukan hanya dia. Beberapa mitra bisnis lain juga sudah mengirimkan pemberitahuan serupa." Jelas Eric, nadanya penuh kekhawatiran. Rico terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. "Mereka tidak mungkin menarik diri hanya karena itu," katanya, meskipun nada suaranya mulai terdengar kurang yakin. "Pak, reputasi Anda adalah aset terbesar kita dalam bisnis ini," jawab Eric. "Dan malam itu, semua orang melihat sisi Anda yang paling buruk. Mereka tidak hanya kecewa, mereka kehilangan kepercayaan pada Anda." Masalah semakin bertambah ketika beberapa sponsor besar dari proyek-proyek amal yang dikelola oleh Rico juga mulai menarik diri. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan seseorang yang dianggap mempermalukan orang miskin untuk hiburan. Sebuah organisasi nirlaba bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan Rico, menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama dengannya. Sementara itu, di luar villa, protes kecil mulai bermunculan. Sekelompok aktivis sosial berkumpul dengan membawa spanduk yang mengecam kesombongan Rico. Salah satu spanduk berbunyi, "Kekayaan bukan alasan untuk menghancurkan martabat orang lain." Protes itu mungkin kecil, tetapi dampaknya besar. Media mulai meliput, dan cerita tentang Rico semakin meluas. Rico mulai merasa terpojok. Ia mencoba menghubungi beberapa kolega untuk mencari dukungan, tetapi sebagian besar dari mereka menolak panggilannya. Beberapa bahkan mengirim pesan singkat yang intinya menyatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dengannya. Rico yang biasanya penuh percaya diri kini, mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, Rico akhirnya mulai menyadari bahwa tindakannya terhadap Bu Siti bukan hanya menyakiti wanita itu, tetapi juga menghancurkan reputasinya sendiri. Ia mencoba membenarkan tindakannya, tetapi semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Malam itu, di villa yang sunyi, Rico duduk sendirian di ruang kerjanya. Semua lampu pesta telah dipadamkan, dan hanya ada bayangan dirinya di kaca besar yang menghadap ke kota. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang selama ini ia hindari, dirinya sendiri, dengan semua kesombongan dan kekejaman yang ia lakukan. Namun, di luar villa itu, dunia terus berbicara tentangnya, dan kehancurannya baru saja dimulai. Kisah tentang perlakuan Rico terhadapnya telah menyebar luas, bukan hanya di kalangan tamu pesta, tetapi juga melalui media sosial dan berita. Banyak orang yang tersentuh oleh keberanian Bu Siti untuk tetap teguh meskipun dipermalukan di depan banyak orang.
Netizen mulai mencari tahu lebih banyak tentang siapa Bu Siti, dan ketika mereka menemukan kisah hidupnya yang penuh perjuangan, simpati dan dukungan mulai mengalir dari berbagai arah. Suatu pagi, saat Bu Siti membuka kios kecilnya di pasar, ia terkejut melihat kerumunan orang yang menunggunya. Beberapa dari mereka adalah pelanggan setianya, tetapi banyak yang baru pertama kali datang. Mereka membawa senyuman dan kata-kata dukungan. Salah satu dari mereka berkata, "Bu Siti, kami datang karena kami mendengar cerita tentang Ibu. Kami ingin membantu usaha Ibu supaya lebih maju." Seorang pria dari kelompok itu memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis. Ia datang untuk menulis artikel tentang Bu Siti dan perjuangannya. Ibu adalah inspirasi bagi banyak orang. Kisah Ibu perlu didengar, katanya. Awalnya, Bu Siti merasa canggung menjadi pusat perhatian, tetapi ia akhirnya setuju untuk berbicara, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar orang-orang tahu bahwa harga diri tidak boleh dinilai dari harta. Artikel itu dipublikasikan di sebuah situs berita populer dan dengan cepat menjadi viral. Banyak orang mulai datang ke kios kecil Bu Siti, bukan hanya untuk membeli dagangannya, tetapi juga untuk memberikan donasi atau menawarkan bantuan. Salah satu dari mereka adalah seorang pengusaha lokal yang memberikan peralatan masak baru kepada Bu Siti, memungkinkan ia memperluas usahanya. Dengan bantuan dan dukungan ini, Bu Siti mampu membuka sebuah warung makan kecil di dekat pasar. Warung itu menjadi tempat yang ramai, tidak hanya karena makanannya yang enak, tetapi juga karena orang-orang datang untuk melihat sosok yang menjadi simbol keteguhan hati. Bahkan beberapa tamu yang sebelumnya hadir di pesta Riko datang untuk meminta maaf atas keterlibatan mereka dalam penghinaan itu. Bu Siti menerima mereka dengan senyum, menunjukkan bahwa hatinya jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia alami. Di sisi lain kota, kehancuran Riko semakin nyata. Proyek-proyek besar yang dulu menjadi sumber kekayaannya kini dibatalkan satu persatu. Para mitra bisnisnya menjauh, takut reputasi mereka ikut tercemar. Bahkan masyarakat mulai memboikot produk-produk perusahaannya. Villa megah yang dulu penuh dengan pesta kini menjadi tempat sunyi, mencerminkan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Riko akhirnya menyadari bahwa tindakan egoisnya terhadap Bu Siti tidak hanya menghancurkan wanita itu sesaat, tetapi juga membawa bencana bagi dirinya sendiri. Dengan reputasi yang hancur dan keuangan yang mulai menipis, Riko mencoba mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Ia menghubungi Erik, asistennya, untuk mengatur pertemuan dengan Bu Siti. Hari itu, Riko datang ke warung makan Bu Siti tanpa kemewahan yang biasa ia pamerkan. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Ketika ia masuk, semua mata tertuju padanya. Beberapa pelanggan langsung mengenalinya sebagai pria yang pernah menghina Bu Siti. Suasana menjadi hening, tetapi Bu Siti tetap menyambutnya dengan senyum kecil. "Bu Siti," kata Riko dengan suara pelan, hampir gemetar. "Saya datang untuk meminta maaf. Apa yang saya lakukan di pesta itu adalah kesalahan besar. Saya tidak tahu apakah Ibu bisa memaafkan saya, tetapi saya ingin mencoba memperbaikinya." Bu Siti terdiam sejenak, menatap pria yang dulu menghancurkan harga dirinya di depan umum. Ia bisa melihat bahwa Riko benar-benar menyesal, tetapi ia tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. "Pak Riko," jawabnya akhirnya, "saya sudah memaafkan Anda. Tetapi memaafkan tidak berarti melupakan. Jika Anda ingin memperbaiki diri, bukan saya yang harus Anda buktikan, melainkan diri Anda sendiri." Kata-kata itu seperti tamparan lembut bagi Riko. Ia menyadari bahwa penebusan tidak akan datang dengan mudah. Namun, momen itu menjadi awal perjalanan baru bagi dirinya. Sebuah kesempatan untuk merenungkan hidup dan belajar dari kesalahan. Waktu berlalu, dan kisah tentang Bu Siti dan Riko perlahan menjadi bagian dari sejarah kota itu. Namun, jejak dari peristiwa tersebut tetap melekat di benak banyak orang, menjadi pengingat akan nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar kekayaan atau status sosial. Dunia yang pernah memuja Riko sebagai lambang kesuksesan kini melihatnya sebagai simbol kehancuran ego yang tak terkendali. Sementara Bu Siti, yang dulunya hanyalah seorang ibu sederhana, kini dikenal sebagai sosok yang menunjukkan bahwa harga diri dan ketulusan hati jauh lebih berharga daripada harta apapun. Warung makan Bu Siti kini telah berkembang menjadi usaha yang sukses. Dengan dukungan dari banyak orang yang terinspirasi oleh kisah hidupnya, ia berhasil membuka cabang di beberapa tempat lain di kota. Namun, kesuksesan itu tidak membuat Bu Siti berubah. Ia tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan yang sama seperti sebelumnya.
Warungnya bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat di mana orang-orang datang untuk berbagi cerita, mendapatkan inspirasi, dan merasakan kehangatan yang tulus. Bu Siti sering mengingat malam penghinaan itu, bukan dengan kebencian, tetapi sebagai pelajaran hidup yang penting. Ia belajar bahwa meskipun dunia bisa begitu kejam, ketulusan dan keberanian untuk bertahan pada prinsip dapat mengalahkan segala bentuk penindasan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, katanya suatu hari kepada seorang pelanggan yang meminta nasihat, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Jangan pernah biarkan mereka yang mencoba menjatuhkan kita berhasil. Bangkitlah, dan tunjukkan bahwa kita lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan. Pada akhirnya, kisah ini adalah pengingat bahwa hidup tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memberikan dampak pada orang lain. Ketulusan hati, keberanian untuk bangkit dari luka, dan kemampuan untuk memaafkan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Kota itu, dan semua yang mendengar cerita ini, membawa pelajaran tersebut ke dalam hidup mereka, menjadikan dunia tempat yang sedikit lebih baik, sedikit lebih manusiawi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.